Adapun anggota kami yaitu saya sendiri Intan Safira, Fitriani, Miskawati, Rika Rahayu, Saidatul Humaira. Nah, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita memanjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan jangan lupa kita selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Desi. Dan sekarang langsung saja ke materinya. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Miss Kawati. Terima kasih. Miss Kawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran, baik itu besaran ukuran, dimensi, besaran dimensi suatu fisik atau suatu komponen. Alat ukur juga digunakan untuk mengukur secara presisi yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan, pemeliharaan, dan perbaikan otomotif, khususnya dan peralatan teknik atau pekerjaan logam lainnya. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saidatul Humaira. Selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat-alat ukur untuk pemeliharaan otomotif. Nah, sebelum kita masuki dalam itu, kita harus tahu alat apa yang akan diukur. Nah, karena pada pembahasan kali ini yang kita bahas yaitu basic meter, maka kita harus mengetahui apa itu basic meter terlebih dahulu. Basic meter adalah alat ukur atau listrik selain dari multimeter. Basic meter ini digunakan sebagai alat ukur arus dan tegangan DC dengan syat dan pengganda terpasang pada alat, namun dilengkapi dengan tutup geser untuk mengubah fungsi sebagai ampermeter atau voltmeter. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat-alat ukur untuk pemeliharaan otomotif yaitu yang pertama mempelajari cara pemakaiannya dengan seksama. Nah, basic meter ini dapat digunakan menjadi dua, yaitu sebagai ampermeter dan sebagai voltmeter. Nah, cara menggunakan basic meter sebagai voltmeter yaitu yang pertama kita harus menyiapkan dulu power supply-nya, basic meternya, dan kabel secukupnya. Seterusnya kita hubungkan power supply dengan sumber tegangan dari PLN. Setelah itu atur tombol tegangan power supply mulai dari tegangan yang paling kecil. Setelah itu atur basic meter sehingga menjadi voltmeter. Dan pasangkan kabel pada terminal positif dan negatif dari voltmeter dan mulailah dari rentang yang tertinggi. Setelah itu kita tempelkan atau kita hubungkan kabel probe dari voltmeter dengan terminal keluaran dari supply. Setelah itu kita catat, kita baca petunjuk penggunaannya dan kita naikkan tegangan power supply secara bertahap. Yang kedua yaitu cara menggunakan basic meter sebagai ampere meter. Yang pertama, kita siapkan dulu baterai dan dudukannya, baik itu papan rangkaian, jembatan penghubung, bola lampu dan dudukannya, basic meter, saklar, dan kabel secukupnya. Setelah itu, kita atur bola lampu, jembatan penghubung, baterai, dan saklar pada papan rangkaian sehingga membentuk sebuah rangkaian. Kemudian kita tekan saklar untuk menguji fungsi dari rangkaian tersebut. Jika lampunya menyala, berarti rangkaian sudah benar. Selanjutnya, kita atur basic meter sehingga menjadi ampere meter, mulailah dari rentang yang tertinggi. Kemudian kita lepas jembatan penghubung sebelum masuk ke percabangan rangkaian. Setelah itu, kita tancapkan probe ampermeter untuk menentukan kuat arus listrik sebelum masuk percabangan rangkaian. Kemudian kita baca catatan petunjukan penggunaan ampermeter. Setelah itu, kita harus menentukan kuat arus listrik dari setiap percabangan. Nah, setelah itu
Hal yang harus kita perhatikan yaitu benda yang diukur harus bersih dari debu, minyak pelumas, dan sebagainya. Setelah itu, kita perhatikan suhu benda yang diukur harus dalam keadaan normal. Usahakan suhu benda diukur dengan alat ukur yang harus sama. Selanjutnya, alat ukur basic meter yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi Fitriani coba gambar basic meternya. Nah, bisa kita lihat itu adalah sebuah gambar alat ukur basic meter. Jadi cara mengukurnya sudah dijelaskan oleh Saidatul Humaira. Dan saya ingin menambahkan, sebelum menggunakan alat ini, pastikan jarum menunjukkan tepat di titik nol. Penggunaan batas ukur disarankan mulai dari yang terbesar, kemudian baru menurunkannya sesuai keperluan saja. Dan untuk menentukan NST basic meter, yaitu NST basic meter sama dengan batas ukur per jumlah skala. Dan untuk selanjutnya, kegunaan kerja basic meter akan dijelaskan oleh Fitriani. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegunaan kerja basic meter. Basic meter atau disebut juga dengan meter, dasar digunakan sebagai alat ukur arus tegangan DC, dengan peganda terpasang pada alat, dilengkapi dengan tutup geser untuk mengubah fungsi sebagai ampermeter atau voltmeter. Kemudian pada posisi A, alat berfungsi sebagai ampermeter dengan batas 100 mA, 1A, 5A, atau DC. Sedangkan pada posisi V atau DC, skala ganda dengan batasan min 10, 0, 100, dan min 5, 0, 50. Hambatan dalam sekitar 1000 ohm dengan pencegah pembenan lebih dilengkapi pengatur kalibrasi jarum. Jadi tingkat ketelitiannya yaitu plus 2,5% pada simpangan penuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami. Jadi sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya tentang basic meter? Kalau tidak ada, ditutup aja. Gimana, Bu? Kalau nggak ada yang bertanya, silakan, udah bisa ditutup. Nah, jadi untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, untuk kesimpulannya yaitu basic meter merupakan alat ukur besaran listrik yang dapat digunakan sebagai alat ukur tegangan listrik maupun alat ukur kuat arus listrik. Alat ukur tegangan listrik disebut dengan istilah voltmeter. Selanjutnya, basic meter atau disebut juga meter dasar digunakan sebagai alat ukur arus dengan tegangan DC dengan pengganda terpasang pada alat. Dilengkapi dengan tutup geser untuk mengubah fungsi sebagai ampermeter atau voltmeter. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.